Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus Yayasan Miftahul Ulum Siti Haji, Ibu Alfi Husnul Khotimah SPDI. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Bapak Dr. Andes Haji Rijan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah dari semua jenjang, Bapak Ibu Dewan Guru, baik dari MI, MTS maupun Aliyah. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah, atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hingga saat ini kita terbukti masih bisa berdiri di sini untuk melaksanakan upacara bendera pada tanggal 1 Oktober 2024, yaitu tepat memperingati Hari Kesaktian Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku yang saya cintai, 59 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 September 1965, dini hari sekitar pukul 3, jadi sudah masuk ke tanggal 1 Oktober, sejarah mencatat untuk anak-anak mungkin kalau tidak cari di Google mungkin tidak tahu, tapi dulu ketika saya sekolah itu ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa, ada PSPB yang dipelajari tentang sejarah, tapi anak-anak sekarang kayaknya tidak. Maka perlu saya sampaikan, 59 tahun yang lalu ada peristiwa kelam, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang harus kita ingat. Ada 7 orang jenderal, yang 6 jenderal, yang 1 perwira gugur. Demi apa? Demi mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Mereka rela mati, ditembak, diberondong dengan tembak di tempat kediamannya 3 orang jenderal, yang 3 meninggal di kediaman, yang 3-nya melalui penyiksaan kemudian baru meninggal, dan 7 orang jenderal itu semuanya dimasukkan di lubang buaya, sebuah sumur sempit yang dimasuki 7 manusia, mayat manusia. Siapa yang membunuh mereka? Yang membunuh adalah yang waktu itu Partai Komunis Indonesia, sebuah partai, sebuah organisasi politik yang sudah kuat. Motifnya apa? Ingin merubah ideologi negara. PKI itu anti Tuhan. Luar biasa sistematisnya mereka untuk menculik para jenderal itu, karena dikawal, dijaga oleh personil sekitar 6-12, sehingga ada 3 satuan tugas. Mohon maaf nanti diluruskan kalau saya salah, karena memang sejarah itu terjadi pada 1965. Ada 3 pasukan yang diperintah, yang 1 untuk
menculik jenderal 7 orang itu, yang satu untuk menjaga ibu kota negara, yang satunya untuk mensterilkan di tempat lokasi sumur lubang buaya. Rencana mereka berhasil membunuh sesuai target itu, kecuali satu, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution yang berhasil selamat. Jadi ada 7 jenderal, saya bacakan ya. 1 Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jenderal Suprapto, ayo, aliyah ada yang namanya Suprapto, moga-moga sampai jadi jenderal. Tapi bukan yang dibunuh loh ya, jenderal yang selamat. Kemudian Jenderal S. Parman, kemudian Jenderal MT Haryono, kemudian Jenderal, ini ada yang, mohon maaf Bu Nurul ya, yang suaminya calon jenderal. Jenderal ini ada yang Jenderal Ahmad Yani, ada yang Mayor Jenderal, ada yang Letnan Jenderal. Saya lupa itu tingkatan-tingkatannya Bu Nurul yang hafal itu, karena suaminya calon jenderal ya. Amin Bu ya. Kemudian Sutoyo Siswo Miharjo, dan terakhir ini belum jenderal, tapi karena menjaga kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution, beliau yang menjadi korban, mengaku bernama Jenderal Abdul Haris Nasution, berhasil kabur memanjat dinding belakang rumahnya. Anak-anak, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau saya cerita panjang nanti, intinya ternyata orang baik itu bisa menjadi korban dari orang-orang buruk. Eling-eling. Nah ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah betapa masifnya fitnah yang dibangun oleh segerombolan orang yang menghendaki kekuasaan. Difitnah katanya jenderal-jenderal ini mau mengkudeta, mau memberontak, mau menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia. Padahal dia sendiri, para PKI, Partai Komunis Indonesia itulah yang mengincar ingin merubah ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologinya mereka. Namun karena berkat rahmat Allah masih diselamatkan, dan 7 orang jenderal itu dikenal sebagai pahlawan revolusi. Saya kira itu anak-anak. Jadi intinya pelajaran yang bisa ambil, ada orang baik tapi karena menjadi fitnah, dan fitnah itu masif, dibangun sedemikian rupa, membentuk satgas-satgas, ada Satgas Pasopati, ada Satgas Bima Sakti, ada Satgas Pringgodani. Untuk apal lagi dibengi aku moco. 3 satgas itu. Untuk diwaca anak-anak ya, punya HP coba di googling itu ya. Insya Allah akan ketemu. Dan memang ada beberapa versi, ada yang katanya 10 jenderal yang dibunuh, ada yang 7. Insya Allah yang valid itu 7. Saya kira itu anak-anak. Mari kita khusus untuk para pahlawan yang telah gugur mempertahankan ideologi negara yang saya sebut namanya tadi, mudah-mudahan segala kesalahan dosanya diampuni oleh Allah dan amal baiknya diterima oleh Allah. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Demikian. Terakhir, terima kasih untuk pengurus OSIM khususnya yang luar biasa di momen-momen yang sifatnya mendesak, mendadak. Ternyata anak-anak OSIM, lebih-lebih yang ada di pondok, begitu kompak. Tadi malam saya dikirimi foto sama Pak Yai Saihu, luar biasa, lembur-lembur. Terima kasih. Itu juga akan menjadi amal baik kalian dan pasti akan bernilai ibadah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.